Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kami akan menjelaskan tentang hukum nun sukun atau tanwin di dalam ilmu tajwid. Di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak dan teman-teman kakak sekalian. Adapun nama kakak sendiri yaitu Sofiatul Zamilah yang bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan ketiga. Abang kita yang bernama Hamdi sebagai editor 1 sekaligus pemateri kelima. Kakak kita Kak Putri sebagai editor 2 sekaligus pemateri keempat. Dan yang terakhir kakak kita yaitu Kak Maharani sebagai pemateri pertama. Baiklah, yang akan kakak dan abang bahas di sini adalah tentang hukum nun sukun atau tanwin. Adapun macam-macam hukum nun sukun dan tanwin yaitu 1. Idhar halki, 2. Idgham bi gunnah, 3. Idgham bila gunnah, 4. Ikhfa, dan 5. Iqlab. Tetapi sebelum kita melangkah ke materi yang akan kita bahas, pasti adik-adik sekalian bingung dan bertanya-tanya, apa sih ilmu tajwid itu? Apa sih tujuan mempelajarinya? Baiklah, supaya tidak ada kebingungan, kakak akan menjelaskan pengertian ilmu tajwid dan tujuan mempelajarinya. Adapun pengertian ilmu tajwid yaitu ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar. Dan tujuan mempelajarinya yaitu untuk memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baiklah, kakak sudah menjelaskan dari pertanyaan adik-adik sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang akan disampaikan oleh kakak sendiri dan teman-teman kakak. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi yang pertama yaitu izhar halki. Izhar artinya menjelaskan atau jelas. Sedangkan halki berasal dari kata halqa yang artinya tenggorokan. Cara membacanya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yang demikian itu harus dibaca dengan jelas dan terang. Bunyi suara harus jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Huruf-huruf idhar halki ada 6, yaitu A, H, Ko, A, Ko, H. Contohnya, alimu, hakimu. Dikatakan idhar halki karena fathah ain bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu H. Buka kurung, H bertemu dengan ma. Tutup kurung. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah artinya dengan mendengung. Adapun hukum bacaan disebut idgham bi gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Cara membacanya yaitu nun mati atau tanwin dimasukkan atau ditasydidkan kepada huruf sesudahnya disertai dengan dengung. Dan panjang bacaannya yaitu 2-3 harokat. Sekali lagi kakak ulang, panjang bacaannya yaitu 2-3 harokat. Adapun huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sama-sama kita ulang, huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya, lan tasbira ala. Dikatakan idgham bi gunnah karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu nun. Baik
Baiklah adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penjelasan tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Berbeda ya dengan bigunnah dan bila gunnah. Bigunnah dengan mendengung, sedangkan bila gunnah dengan tidak mendengung. Jadi adik-adik sekalian jangan sampai bingung. Adapun hukum bacaan idgham bila gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Sedangkan panjang bacaannya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkan nun mati atau tanwin pada lam dan ro tetapi tidak mendengung. Contohnya rizqal lakum. Kenapa dinamakan idgham bila gunnah? Karena ada huruf idgham bila gunnah bertemu dengan fathah tanwin yaitu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kakak akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu hukum ikhfa. Pasti adik-adik ada yang belum tahu kan ikhfa itu apa? Baik, di sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang hukum ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Hukum bacaan disebut ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Tetapi selain huruf-huruf halqi, huruf-huruf idgham di gunnah, huruf-huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, fa, zim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Baik, di sini kakak akan mengulangi sekali lagi. Ta, fa, zim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Bagaimana sih kak cara membacanya? Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara membaca ikhfa itu. Cara membaca ikhfa yaitu dibaca dengan gunnah atau bunyi dengung seperti bunyi eng. Panjang bacaannya yaitu 2 harakat atau 1 alif. Baik, di sini kakak akan memberikan contohnya seperti indallah. Baik, di sini kakak akan mengulangi cara membacanya. Indallah. Nah, kenapa dia dinamakan ikhfa? Karena ada nun mati berjumpa dengan huruf dal, yang mana huruf dal itu adalah salah satu huruf ikhfa. Baik, contoh yang kedua itu jami'an summa. Jami'an summa. Nah, kenapa dinamakan ikhfa? Karena ada fatatain bertemu dengan fa, dan fa itu adalah salah satu huruf ikhfa. Baiklah, selanjutnya abang akan menjelaskan materi kita yang terakhir yaitu iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya menukar atau mengganti. Jadi hukum bacaan disebut iqlab yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Karena huruf iqlab itu hanya satu, hanya ba saja. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan 2 bibir serta mendengung. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Di sini kita ada 2 contoh. Contoh pertama yaitu mim ba'di ma. Kenapa dinamakan iqlab? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Contoh yang kedua, abadam bima. Kenapa dinamakan iqlab? Karena ada fathah tanwin bertemu dengan ba. Sekian yang dapat abang sampaikan. Baiklah adik-adik, demikianlah penyampaian materi yang sudah abang dan kakak-kakak jelaskan. Semoga adik-adik semua bisa dengan mudah memahami materinya dan mampu menerapkannya ketika sedang membaca Al-Quran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.